Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Rifki Gareto, presensi 1 dari 12 MIPA 6. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mutasi. Apa itu mutasi? Mutasi adalah perubahan materi genetik atau DNA dan kromosom yang dapat diwariskan secara genetis pada keturunannya. Cara terjadinya itu ada dua. Yang pertama mutasi alami, yaitu mutasi yang terjadi karena faktor alamiah tanpa adanya bantuan dari manusia. Sedangkan mutasi buatan adalah mutasi yang sengaja dibuat oleh manusia untuk tujuan dan maksud tertentu, seperti untuk pengembangan bibit atau untuk percobaan lainnya. Kemudian penyebab dari mutasi itu ada tiga. Yang pertama metagen kimia, yaitu mutasi yang disebabkan oleh unsur-unsur kimia seperti kolkisin yang menyebabkan terhambatnya pembentukan spindle. Kemudian metagen fisika. Metagen fisika disebabkan oleh pemicu fisik seperti radiasi atau ultraviolet. Kemudian yang terakhir yaitu metagen biologi. Metagen biologi adalah mutasi yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Selanjutnya, lokasi terjadinya itu dibagi menjadi dua, yaitu mutasi somatis, yaitu mutasi yang terjadi pada sel-sel somatik. Pada mutasi somatik ini tidak diwariskan kepada keturunannya. Kemudian pada mutasi germinal adalah mutasi yang terjadi pada sel-sel gametofit seperti ovum dan sperma. Pada mutasi germinal ini akan diwariskan kepada keturunannya. Kemudian keturunan dari mutasi itu ada dua. Yang pertama mutasi gen dan mutasi kromosom. Mutasi gen adalah mutasi yang disebabkan oleh nukleotida penyusunnya dalam skala yang kecil itu berubah. Mutasi gen dibedakan menjadi dua, yaitu mutasi jenis basa nitrogen dan mutasi basa nitrogen. Pada mutasi basa nitrogen itu ada dua. Yang pertama transisi. Transisi terjadi ketika basa purin itu tersubstitusi oleh basa purin lainnya, dan atau basa pirimidin tersubstitusi oleh basa pirimidin lainnya. Sedangkan untuk transversi itu terjadi ketika basa purin tersubstitusi oleh basa pirimidin atau sebaliknya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mutasi basa nitrogen. Itu ada adisi atau inersi. Adisi atau inersi itu adalah penambahan basa nitrogen pada satu set rantai DNA. Kemudian untuk delesi itu adalah pengurangan basa nitrogen pada satu set rantai DNA. Selanjutnya, sebelum masuk ke mutasi kromosom, mutasi gen itu dapat dipulihkan karena skalanya yang kecil sehingga dapat dipulihkan. Kemudian kita masuk ke mutasi kromosom. Mutasi kromosom atau yang disebut aberasi kromosom adalah mutasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada jumlah dan struktur kromosom. Pada mutasi kromosom itu ada dibagi menjadi tiga, yaitu perubahan struktur kromosom, perubahan jumlah kromosom, dan perubahan set kromosom. Pada perubahan struktur kromosom itu dibagi menjadi empat. Yang pertama delesi. Delesi adalah hilangnya sebagian segmen kromosom yang mengandung gen karena patah. Kemudian duplikasi. Duplikasi adalah patahnya sebagian segmen kromosom, lalu patahan tersebut tersambung pada kromosom homolognya. Selanjutnya adalah inversi. Inversi merupakan peristiwa terputusnya kromosom di dua tempat
dan patahan tersebut dapat bergabung kembali dengan urutan terbalik. Kemudian yang terakhir yaitu translokasi. Itu terjadi jika bagian dari satu kromosom menempel pada kromosom yang bukan homolognya. Peristiwa translokasi ini akan membentuk kromosom baru. Jika translokasi terjadi pada saat meiosis, beberapa gamet akan kekurangan gen. Selanjutnya yaitu perubahan jumlah kromosom. Perubahan jumlah kromosom atau aneuploidy itu disebabkan oleh anafase lag atau peristiwa tidak melekatnya benang-benang spindle ke sentromer dan non-disjunction atau gagal berpisah. Aneuploidy pada manusia dapat menyebabkan beberapa sindrom di bawah. Yang pertama, sindrom Turner. Sindrom Turner dengan karyotipe 22AA plus X0. Jumlah kromosomnya 45 dan kehilangan satu kromosom kelamin. Penderita sindrom Turner berjenis kelamin wanita tetapi ovumnya tidak berkembang. Kemudian yang kedua, sindrom Klinefelter. Karyotipenya yaitu 22AA plus XXY. Mengalami trisomik pada kromosom gonosom. Penderita sindrom Klinefelter berjenis kelamin laki-laki tetapi testis tidak berkembang sehingga tidak bisa menghasilkan sperma dan mandul serta payudaranya tumbuh. Kemudian yang selanjutnya yaitu sindrom Jacobs dengan karyotipe 22AA plus XY. Trisomik pada kromosom gonosom. Penderita sindrom ini umumnya berwajah kriminal. Penelitian di luar negeri mengatakan bahwa sebagian besar orang yang masuk penjara adalah orang-orang yang menderita sindrom Jacobs. Sindrom Patau dengan karyotipe 45A plus XX atau XY. Trisomik pada kromosom autosom. Kromosom autosomnya mengalami kelainan pada kromosom nomor 13, 14, atau 15 yang menyebabkan kematian atau letal pada usia muda. Sindrom Edward dengan karyotipe 45A plus XX atau XY. Trisomik pada autosom. Autosom mengalami kelainan pada kromosom nomor 16, 17, atau 18. Penderita sindrom ini mempunyai tengkorak lonjong, bahu lebar, telinga agak ke bawah, dan tidak wajar. Selanjutnya yaitu perubahan set kromosom dibagi menjadi dua. Yang pertama, autopolyploidy, yaitu penggandaan sendiri pada kromosom yang sehomolog dari spesies yang abnormal dan dapat menghasilkan gamet 2N. Sedangkan untuk aloploidy, yaitu penggandaan set kromosom yang terjadi pada kromosom non-homolog dari spesies yang berbeda. Alopolyploidy terjadi karena hibrid atau penyilangan antara dua spesies yang berbeda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.